Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang COVID-5 dan implementasinya dalam mata kuliah audit. Kemudian perkenalkan, saya Raul Rahman dan ada teman saya Lukmanul Hakim. dan ada Deva, ada Wisnu, ada Andrean. Lanjut deh. COVID yaitu Control Objective for Information and Related Technology, adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi, disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association, NITGI yaitu IT Conference Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. COVID-5 ini bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit maupun pada sektor publik. Evolusi COVID ini adalah gambaran evolusi dari tahun 1996 sampai 2012. Mengapa harus COVID-5? Karena menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi terkait. Kedua yaitu mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACI serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Di enterprise itu ada itu, kemudian yang IT relate ada itu. Lanjut. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Kemudian teknologi yaitu memainkan peran penting dalam hasil tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Kemudian apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Itu manfaatnya yang pertama, mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. Kemudian yang kedua, membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai secara strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Yang keempat yaitu mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan biaya layanan TI. Kemudian bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder. Jadi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Kedua, Dewan Enterprise, Eksekutif, dan Manajemen harus memperlakukan TI secara dengan bagian bisnis penting lainnya. Kemudian yang ketiga, enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Kemudian COVID-5 menyebutkan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai tata kelola dan manajemen TI enterprise. Kemudian dilanjutkan oleh Lukmanul Hakim. Ya, selanjutnya di sini ada kerangka COVID-5. Yang pertama, secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. Kedua, COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal dan eksternal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip COVID-5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan stakeholder. Kedua, mencakup enterprise end-to-end. Tiga, menerapkan single integrate. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Lalu ada penurunan sasaran, pendorong stakeholder lingkungan evaluasi dan teknologi. Terus kebutuhan stakeholdernya, realisasi manfaat, optimasi risiko, optimalisasi sumber daya. Lalu sasaran enterprise, sasaran terkait TI, terakhir sasaran enabler. Kepercayaan enable. Yang pertama, yang kedua ada prosesnya, terus organisasi struktural, culture, ethics and behavior. Kelima, information.
6. Service. 7. People skill and competition. Masing-masing enable memerlukan input dari enable lain dan menghasilkan output bagi enable lain. Lalu ada model referensi prosesnya. Ini contohnya ada evaluasi, pengarahan, pengawasan, manajemennya, perancangan, pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini enablement prosesnya. Kecil banget gambarnya ya, nggak kelihatan. Dan ada praktek manajemennya. Lanjut. Kalau udah siklus implementasi COVID 5-nya, ada model kapabilitas prosesnya. Data implementasi akan dibacakan oleh Nanda Rehan. Ya, terima kasih Lukmanul Hakim. Di sini saya akan membacakan alur implementasi. Yang pertama itu ada pemahaman company profile RSMB. Yang kedua ada pemetaan arahan bisnis RSMB ke enterprise goals. Yang ketiga ada pemetaan enterprise goals ke IT related goals. Yang keempat ada pemetaan IT related goals ke IT related proses pada domain BAI. Yang selanjutnya ada interpretasi domain BAI COVID-5. Selanjutnya ada pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi itu isinya ada wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Selanjutnya ada klasifikasi knowledge, proses, dan pengukuran capability level. Selanjutnya ada evaluasi gap, capability level, dan rekomendasi. Selanjutnya ada feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Nah, selanjutnya ini ada proses bisnis RSMB. Pertama itu ada firm infrastruktur, sistem informasi RS, administrasi, dan manajemen. Human Resource Management isinya itu ada K3, pegawaian, pendidikan, dan pelatihan layanan perawatan. Selanjutnya ada teknologi development. Isinya itu adalah laboratorium, lab, IT, farmasi, radiologi, rekam medis. Selanjutnya ada procurement. Isinya itu ada kebersihan sarana, prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar, operasi layanan darah. Dan di bawahnya ini ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales and service. Semuanya itu mencakup layanan kesehatan paripurna. Nah, ini adalah contoh penurunan sasaran. Isinya itu ada stakeholder drivers. Nah, di dalamnya itu ada implementasi sistem informasi, penanganan EHR. Yang kedua itu adalah stakeholder needs. Nah, stakeholder needs ini isinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang terakhirnya ini ada enterprise goals. Isinya adalah meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Nah, di sini ada pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran TI terkait. Nah, isinya itu ada enterprise goals ke IT related goals. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu Hendra. Terima kasih untuk Nanda Rehan. Selanjutnya ada operasional and staff productivity. Penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dan dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Dan yang kedua ini ada manage programs.
and Project. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise. Dan jalur koordinasi meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Dan di sini ada mengelola program dan proyek. Dalam deskripsi tersebut, isinya itu adalah proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise, dan jalur koordinasi meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Dan tujuan tersebut merealisasikan manfaat dan mengurangi resiko delay, biaya, dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Dan selanjutnya itu ada contohnya. Contohnya itu tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan. Yang kedua itu jumlah insiden terkait TI yang tidak teridentifikasi di awal program. Yang ketiga itu jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, di sini adalah tampilan dari pihak yang terlibat, itu mengelola program dan proyek. Eksklusif Bisnis Komit Strategis CEO. Inisiasi program yaitu CEO pemilik proses bisnis komit strategis manajemen proyek. Dan di sini ada analisis gap dan rekomendasi. Contohnya itu hasil pengukuran pada BA 101.03 yaitu Manage Stakeholder Engagement menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, sedangkan secara reality baru mencapai level performance. Skornya itu 1,73. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya meningkatkan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi RR dan RSMB. Hasil pengukuran pada BA 101.04 yaitu Development and Maintain the Program Plan menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, score-nya itu ada 3,25, sedangkan secara reality baru mencapai level score-nya itu 1,67. Lanjut tim. Nah, itu ada contoh rekomendasi bangun dan mengelola rencana program. Di dalamnya itu ada susun rencana program yang mencakup seluruh proyek, tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksana proyek, dan yang ketiga tetapkan penanggung jawab masing-masing proyek, dan keempat tentukan cara komunikasi proyek yang efektif, dan yang kelima itu awasi pelaksanaan program dan proyek sesuaikan dengan rencana, dan yang terakhir itu melakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Lanjut Deva. Selanjut. Terima kasih. Habis tuh kita baca. Tutup deh, nggak apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada Ini yang kata-kata kencang banget. Yang aja kencang banget. Lanjut tutup. Nggak apa. sekian
presentasi dari kelompok kami. Kalau ada saat mau dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.